Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi tentang termodinamika, suhu tubuh manusia, dan anomali air. Untuk memenuhi tugas kuliah fisika umum pada pertemuan ke-11. Dengan saya, Raisa Hidayati Hasibuan sebagai moderator, dan rekan kami Laila Anggi Inestasya, juga Hafiz Bagus Furqon. Baik, langsung saja kepada Saudari Laila untuk membacakan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi, yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Cara kerja di kebanyakan sistem teknologi dapat dijelaskan melalui termodinamika. Selanjutnya ada sistem termodinamika. Yang pertama, batas sistem adalah garis imajiner yang membatasi sistem dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi atau massa. Dengan kata lain, energi atau massa tidak melewati batas-batas sistem. Yang ketiga, sistem terbuka, yaitu apabila energi dan massa dapat melintasi atau melewati batas-batas sistem. Sistem dengan lingkungannya ada interaksi. Selanjutnya, bunyi hukum termodinamika. Bunyi hukum pertama, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Bunyi yang kedua, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Bunyi hukum ketiga, pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin atau panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Faktor yang mempengaruhi suhu, yang pertama adalah jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. Yang kedua, adanya pengaruh tempat, yaitu dataran atau lautan. Yang ketiga, adanya pengaruh dari ketinggian tempat dari permukaan bumi. Yang keempat, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin, apakah angin yang dibawa panas atau dingin. Yang kelima, adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Yang keenam, adanya pengaruh dari penutup tanah, di mana tanah yang ditutupi vegetasi temperaturnya akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tanpa vegetasi. Yang ketujuh, tipe tanah juga dapat mempengaruhi suhu. Semakin gelap tanah, maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, suhu datangnya sinar matahari juga dapat mempengaruhi suhu. Suhu datangnya sinar matahari yang lurus akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sudut datangnya matahari dari arah miring. Selanjutnya macam-macam skala suhu. Yang pertama, Celsius dilambangkan dengan huruf C besar. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki satuan derajat C besar. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas, skala Celsius air membeku pada suhu 0 derajat Celsius, sementara skala Celsius pada air mendidih adalah 100 derajat Celsius. Yang kedua ada Fahrenheit, dilambangkan dengan huruf F besar. Dilihat dari Lumen Learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun di skala ini, air mendidih ada pada suhu 212 derajat Fahrenheit, sementara air membeku pada skala 32 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, Kelvin, dilambangkan dengan huruf K besar.
Skala inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin atau K besar. Sebagai perbandingan, dalam skala ini air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin. Yang terakhir ada reaumur, yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Antoine Becaud de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Pada skala ini, suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu pada air membeku sebesar 0 derajat Reaumur. Suhu tubuh manusia. Panas diproduksi dalam tubuh melalui metabolisme yang merupakan reaksi kimia pada semua sel tubuh. Makanan merupakan sumber bahan bakar yang utama bagi metabolisme. Termoregulasi membutuhkan fungsi normal dari proses produksi panas. Reaksi kimia seluler membutuhkan energi untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Jumlah energi yang digunakan untuk metabolisme anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Sebagian besar zat, baik padat, cair maupun gas, akan memuai jika dipanaskan dan jika didinginkan akan menyusut. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami pengerutan atau penyusutan volume sehingga massa jenisnya meningkat. Manfaat anomali air dalam kehidupan. Anomali air menyebabkan massa jenis es lebih kecil daripada air yang bersuhu 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Itulah sebabnya mengapa es dapat mengapung di atas permukaan air. Es yang bersuhu 0 derajat Celcius ke bawah memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air di sekitarnya. Sehingga air yang lebih hangat dan massa jenis lebih berserakan tenggelam ke bawah. Begitu juga jika kita membuat es batu dengan menggunakan pendingin. Volume air sebelum menjadi es akan jauh lebih kecil dibandingkan setelah seluruh air telah berubah menjadi es. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang materi termodinamika suhu, suhu tubuh manusia, dan anomali air. Jika terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.